Ketika era Perang Dunia II berakhir, banyak pihak lebih terfokus untuk mengadili Jerman dengan pasukan Nazinya. Tapi tampaknya dunia melewatkan negara berjuluk Cahaya Asia yang pasukan tempurnya melakukan kejahatan perang hampir sama kejinya dengan pasukan Nazi. Lebih dari ribuan orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak tidak berdosa yang menjadi tawanan perang tewas di tangan unit 731 milik pasukan tempur Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang membunuh dengan dalih kemajuan ilmu pengetahuan dan medis. Sayangnya, hingga perang berakhir, meskipun dunia telah mengetahui tentang kejahatan ini, keadilan tidak pernah ditegakkan. Unit 731 beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya tetap hidup bebas, tidak tersentuh hukum sama sekali. Selama perang berlangsung, Jepang memang memasuki gelanggang utama pertempuran sebagai kandidat kuat dari Asia. Ini menjadi capaian besar di dunia politik militer bagi Kaisar Hirohito yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mempertahankan kedudukannya di rantai puncak kekuasaan dunia. Dalam upaya menjadi Jepang sebagai negara yang makin kuat, Kaisar Hirohito memilih mengabaikan aturan perang dan mengizinkan penggunaan senjata biologis kimia untuk menaklukkan berbagai wilayah serta menyerang musuh-musuhnya. Pasukan tempur Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang dimilikinya kemudian bertanggung jawab atas terbentuknya Unit 731, sebuah unit penelitian perang biologis dan kimia yang melakukan eksperimen kepada para tawanan perang untuk mengembangkan senjata biologis mematikan. Unit 731 kemudian dikirim ke kawasan Asia Pasifik, ditempatkan di bagian timur Laut Cina, yang selama perang telah menjadi ladang berdarah karena eksperimen yang dilakukan. Untuk mengembangkan senjata pemusnah massalnya, Unit 731 yang mendapatkan dana cukup besar dari Kekaisaran Jepang membangun benteng penelitian sekaligus penjara bagi tawanan perang yang akan mereka manfaatkan untuk eksperimen biologis dan kimia. Kebanyakan dari tawanan merupakan orang-orang China, tapi ada juga yang berasal dari negara-negara sekutu yang menjadi musuh Jepang, seperti Uni Soviet, Korea, Mongolia, bahkan Amerika Serikat. Eksperimen yang dilakukan terhadap subjek penelitian tidak cuma untuk menguji senjata yang mereka kembangkan, tapi juga untuk melihat sejauh mana kekuatan tubuh manusia bisa bertahan di tengah kondisi yang ekstrim sehingga pihak militer Jepang bisa memahami apa yang dihadapi tentara mereka di medan perang. Eksperimen yang mereka lakukan bersifat sangat rahasia, jadi tidak ada yang mengetahui secara lengkap apa saja yang sebenarnya dilakukan Unit 731 selama perang. Tapi, ada beberapa kesaksian dari para mantan pekerja yang berada di Unit 731. Jika berdasarkan informasi dari situs web unit731.org, eksperimen yang paling ringan di camp tampaknya adalah eksperimen cuaca dingin. Unit 731 yang ingin mengetahui seberapa kuat manusia bisa bertahan hidup di suhu yang ekstrim. Jadi, selama musim dingin yang buruk, Unit 731 akan membawa beberapa subjek manusianya keluar dari gedung, lalu membiarkannya tetap di luar sampai membeku. Dalam artikel yang diterbitkan di New York Times pada tahun 1995, ada yang memberikan kesaksian bagaimana eksperimen ini dilakukan, yaitu subjek akan dibawa keluar dengan baju seadanya dan penjaga akan menyiram mereka dengan air, lalu penjaga akan mengamatinya sampai korban menderita frostbite atau radang dingin. Kadang-kadang, untuk memastikan apakah korban sudah terkena radang, penjaga akan memukul lengan atau bagian tubuh yang membeku dengan tongkat kayu. Jika terdengar suara beradu seperti kayu melawan kayu, maka berarti korban sudah benar-benar membeku. Penjaga akan membawa korban ke dalam dan menyerahkannya kepada dokter yang akan menggunakan berbagai metode untuk mencairkan bagian tubuh yang membeku. Tapi terkadang, para korban juga dibiarkan mencairkan esnya sendiri. Eksperimen ini memang berhasil membuahkan hasil yang menarik. Para dokter Jepang saat itu bersepakat kalau frostbite atau radang dingin bisa diatasi dengan cara menyiramkan air panas dengan suhu di atas 100 derajat Fahrenheit, tetapi tidak lebih dari 122 derajat Fahrenheit. Selain eksperimen radang dingin ini, Unit 731 juga melakukan eksperimen pembedahan untuk menambah pengetahuan dan keahlian para ahli bedahnya. Hal yang mengerikan dari eksperimen ini adalah mereka menjadikan tahanan yang masih hidup sebagai subjek eksperimen dan melakukan operasi tanpa memberikan subjek anestesi atau obat bius. Banyak dari subjek eksperimen sengaja diberikan penyakit lebih dulu dan dokter akan membuka tubuh mereka untuk melihat dampak dari penyakit tersebut terhadap tubuh manusia. Semua subjek yang telah selesai dijadikan bahan percobaan operasi, kemudian akan dibunuh. Salah satu asisten medis yang pernah bekerja di Unit 731 memberikan kesaksiannya dalam wawancara yang dilakukan The New York Times.
Dengan menceritakan pengalaman pertamanya membedah tubuh hidup-hidup, pria itu bilang, "Saya membelahnya dari dada hingga perut," dan dia berteriak dengan keras, dan wajahnya berkerut kesakitan. Dia mengeluarkan suara yang tidak terbayang. Dia berteriak dengan sangat mengerikan, tapi akhirnya dia berhenti. Ini semua terjadi dalam sehari, bekerja untuk para ahli bedah, tapi itu benar-benar meninggalkan kesan bagiku, karena ini adalah pertama kalinya bagiku. Para tawanan juga kebanyakan menjadi subjek eksperimen untuk menguji patogen penyakit seperti kolera dan antraks untuk melihat dampaknya pada manusia yang terpapar. Awalnya, hal ini dilakukan hanya dalam camp, tapi kemudian Unit 731 melakukan uji lapangan di desa-desa terdekat untuk melihat seberapa efektif senjata biologis mereka ini menyebar serta bekerja sebagai wabah penyakit mematikan. Beberapa percobaan ternyata berhasil dilakukan, di mana hal ini mendorong Jepang untuk mencoba membawa patogennya ke Amerika Serikat dengan membuatnya sebagai bom balon. Tertulis dalam beberapa dokumen bahwa Jepang sempat mengirim sekitar 200 balon ke Amerika Serikat, tapi sebagian besar gagal menghancurkan AS dan dampaknya hanya menyebabkan kematian 7 orang. Sempat ada informasi yang mengatakan bahwa Jepang berencana untuk menyebarkan kutu yang terinfeksi antraks dengan menggunakan pilot kamikaze yang dikirim ke San Diego, tapi rencana ini gagal dilakukan. Uji senjata pun dilakukan dengan para subjek eksperimen yang diikat di tiang yang ada di tengah lapangan. Para prajurit menjadikan mereka sasaran tembak atau lemparan granat yang tujuannya untuk melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh senjata mereka. Uji coba senjata ini juga termasuk uji untuk alat penyembur api bahkan gas racun. Pernah ada satu kejadian ketika gas racun ditembakkan ke tahanan yang diikat, hembusan angin bertiup kencang ke arah penjaga sehingga gas berubah arah dan sukses membuat para penjaga Jepang itu lari menyelamatkan diri. Unit 731 juga punya eksperimen ruang bertekanan, di mana para tawanan yang dipaksa masuk ke mesin tekanan tersebut hidup-hidup akan ditekan sampai mata mereka keluar dan tubuh mereka terpecah, menyebabkan kematian yang sangat menyakitkan. Selain ruang tekanan ini, Unit 731 masih punya cara lain untuk menyiksa tawanannya, yaitu dengan mesin pemintal yang mereka gunakan pada manusia supaya mereka bisa menguji kekuatan sentrifugal atau kelenturan tubuhnya. Di kamp tahanan juga para dokter dan ilmuwan sengaja menyebarkan penyakit menular seksual, tapi bukan melalui suntikan, melainkan dengan memaksa para tahanan untuk melakukan hubungan seksual. Korbannya tidak hanya pria dan wanita dewasa, anak-anak yang lahir di kamp juga ikut tertular penyakit ini. Dokter dan ilmuwan sering memaksakan kehamilan pada tahanan perempuan dengan niat sengaja membiarkan anaknya tertular penyakit, sehingga mereka bisa melihat bagaimana tahap penyakit dan pengaruhnya terhadap organ manusia dalam berbagai tahapan manusia. Konon, banyak anak yang terlahir di camp, tapi semuanya tidak ada yang berhasil bertahan dan selamat. Menurut beberapa sumber kesaksian, sebenarnya masih ada banyak eksperimen yang dilakukan di camp Unit 731, tapi kebanyakan dirahasiakan. Beberapa eksperimen kecil lainnya telah dilaporkan, seperti eksperimen terhadap orang yang terkena radiasi tingkat berbahaya, disuntik dengan darah hewan, disuntik dengan air laut, dibakar hidup-hidup, dan lain sebagainya. Dari penelusuran para sejarawan, mereka percaya bahwa pihak militer Jepang hanya penyalur kejahatan perang ini, karena peran Unit 731 sebenarnya jauh lebih kompleks dari yang diduga. Pernyataan sejarawan Alan J. Vanderbroek cukup untuk menegaskan bahwa Unit 731 mengambil peran yang besar dan penting dalam kelahiran senjata pemusnah massal. Dalam tesisnya yang berjudul Imperial Japan's Human Experiment Before and During World War II di University of Central Florida, Alan menulis bahwa Unit 731 beroperasi dalam konteks yang jauh lebih besar dan kompleks dari yang diperkirakan oleh masyarakat. Masih dalam tesis yang sama, Alan bilang kalau hampir setiap universitas utama di Jepang, serta banyak orang di bidang ilmiah dan komunitas medis, rumah sakit militer, laboratorium sipil dan militer, dan tentu kesatuan militer Jepang secara keseluruhan, terlibat dalam eksperimen Unit 731 ini. Keterlibatan tersebut juga berkat sosok bernama Shiro Ishii, yang saat itu sangat dipercaya bisa memajukan pengetahuan dan ilmu medis. Banyak orang mengagumi dan percaya pada pemikirannya yang meski ekstrim, tapi dianggap sangat revolusioner. Shiro Ishii lahir di Chiyoda-mura pada tanggal 25 Juni 1892 sebagai anak keempat dari keluarga bangsawan kecil. Ayahnya bernama Katsuya Ishii, keturunan bangsawan yang menguasai sebuah desa kecil dan tanah di sekitarnya selama berabad-abad. Katsuya sendiri merupakan salah satu pemilik tanah terkaya dan punya pabrik produsen sake. Dengan semua itu, pendapatan keluarga Ishii sangat stabil.
Mereka tidak cuma dapat upeti dari petani lokal yang memakai tanah mereka, tapi juga mendapatkan penghasilan dari penjualan produk sake. Sayangnya, informasi tentang orang tua Ishii, terutama ibunya, sangat-sangat terbatas. Bahkan sejauh penelusuran ini dilakukan, tidak diketahui siapa nama ibu dari Ishii. Informasi tentang kelahirannya juga sebenarnya simpang siur. Beberapa sejarawan berpendapat sebenarnya Ishii lahir di Shibayama, prefektur Chiba. Bagaimanapun, para sejarawan sepakat bahwa Ishii memang terlahir di lingkungan kehidupan yang istimewa. Sebagai putra bangsawan kecil, Ishii tumbuh dalam sistem kelas kaku yang tidak banyak berubah selama beberapa abad dan membuat Ishii terpisah jauh dari kehidupan penduduk kelas bawah. Jadi, tidak heran kalau Ishii pada kemudian hari bisa menganggap ada golongan-golongan manusia yang lebih rendah darinya. Karena Ishii sejak kecil sudah terbiasa mendapatkan perlakuan spesial dan penghormatan dari penduduk sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan keluarganya. Orang tua Ishii terbilang memenuhi seluruh fasilitas untuk putranya ini. Dia dikelilingi oleh pelayan yang membantunya dalam berbagai hal, dan Ishii juga mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk pendidikan yang layak. Dari pendidikannya, Ishii memahami keunggulan bahasa Jepang. Dia melihat kemajuan pesat negaranya setelah restorasi Meiji, sebuah revolusi politik dan industri di Jepang pada abad ke-19 yang dipicu oleh Kaisar Muda Meiji ketika dia merebut kembali kekuasaan dari Koshogunan atau kepemimpinan militer regional yang sebelumnya menyandera keluarga kerajaan serta memaksa kaisar serta keluarganya bertindak sebagai boneka. Di bawah kepemimpinan Kaisar Muda Meiji juga akhirnya Jepang bisa mengejutkan dunia ketika pada awal tahun 1900-an tentara dan angkatan laut Jepang bisa mengalahkan militer Rusia yang jauh lebih besar dan bergengsi dalam perang Rusia-Jepang. Negara Sakura ini tidak lagi terikat di masa lalu dan bergerak menjadi kekuatan dunia lewat peningkatan nasionalismenya. Ishii tumbuh dewasa pada masa-masa ini sehingga dia terpengaruh untuk berkomitmen memajukan kekaisaran dan mencegah musuh-musuh Jepang untuk meraih keunggulan. Ketika Ishii mulai bersekolah, dia dikenal oleh para guru dan teman-temannya sebagai orang yang luar biasa cerdas. Ini karena Ishii memang lebih gemar membaca dan menghafal banyak buku sejak muda, sehingga tidak heran jika dari segi akademisnya Ishii menjadi lebih unggul di antara saudara-saudara atau anak seumurannya. Banyak yang memuji bakat dan kecerdasan yang dimiliki oleh Ishii. Hal ini terus berlanjut sampai Ishii dewasa dan diterima di Universitas Kekaisaran Kyoto yang elit. Ini menjadi sebuah pencapaian dan hak istimewa yang bahkan hanya diperoleh oleh segelintir kaum elit lainnya. Di universitas tersebut, Ishii mengambil fokus pada studi kedokteran. Kecerdasannya lagi-lagi membuat Ishii mendapatkan perhatian dan pujian dari para profesornya. Kehebatannya di bidang akademis membuat Ishii ditugaskan ke berbagai proyek penelitian yang hanya diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa tertentu. Sebenarnya, penugasan ini membuat Ishii terisolasi dari teman-temannya, dan kebanyakan dari teman-teman Ishii memandang pertemanan dengan Ishii sebagai sesuatu yang dangkal dan jalan supaya Ishii mempromosikan mereka untuk kemajuan karir dan jabatan. Apa yang dilakukan teman-temannya meski terdengar agak licik, tapi sebenarnya tidak salah juga, karena Ishii pun akan melakukan hal yang sama. Sudah jadi rahasia umum di kalangan teman-temannya bahwa Ishii merupakan orang yang sangat haus kekuasaan. Dia sering menggunakan koneksi pertemanannya sebagai cara lain untuk mencapai ketenaran dan kesuksesan yang diinginkannya. Namun, tidak semua pembicaraan tentang Ishii itu tentang pendidikan dan reputasi briliannya. Ishii muda juga dikenal sebagai orang yang liar. Dia diketahui sering mengadakan pesta yang seringkali berujung pada minum-minum atau berakhir di rumah pelacuran di Tokyo, yang semuanya dia lakukan dengan pendanaan dari kekayaan keluarganya yang sangat melimpah. Bagaimanapun, keliarannya ini dianggap bukan masalah yang besar bagi pertimbangan karirnya. Terbukti dengan Ishii yang berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak elit di universitasnya, termasuk rektor universitas yang bernama Torasaburo Araki. Tampaknya keberhasilan tersebut memang tidak terlepas dari sikap Ishii yang pandai menjilat. Contohnya saja pada awal masa kuliah, Ishii diketahui sering mengunjungi rektor universitas untuk berbicara dengannya. Meski banyak pihak menganggap bahwa kunjungan tersebut sebagai pelanggaran kesopanan, tapi dia terbukti menjadi semakin dekat dengan Araki lewat cara itu. Ishii bahkan kemudian menikahi putri Araki yang bernama Kyoto pada tahun 1920 sesaat setelah Ishii menyelesaikan kuliahnya. Pernikahan tersebut membuat Ishii memiliki seorang putri bernama Harumi yang sangat disayanginya. Selain pernikahan, kelulusannya dari universitas juga menandakan awal perjalanan karirnya. Ishii tidak seperti teman-temannya yang memilih bekerja sebagai dokter swasta. Dia lebih memilih mengabdi pada negara daripada membuka praktik kedokteran. Jadi Ishii kemudian mendaftar sebagai tentara dan diberi tugas sebagai ahli bedah tentara pada bulan April di tahun 1922. Ishii
Ditugaskan di Rumah Sakit Angkatan Darat pertama di Tokyo dengan pangkat Letnan 1. Selama bekerja dia terus membuat atasannya terkesan dengan dirinya yang pekerja keras. Ketika Ishii ingin melanjutkan pendidikannya, Ishii keluar dari pekerjaan di militer pada tahun 1924 dan memulai pendidikan untuk gelar doktor di Universitas Kekaisaran Kyoto. Ishii terfokus pada bidang serum darah, bakteriologi, dan patologi manusia. Dia juga kemudian berpartisipasi dalam ekspedisi penelitian di Shikoku, sebuah pulau kecil di Jepang yang saat itu sedang terserang epidemi ensefalitis atau peradangan otak sehingga menyebabkan angka kematian sebesar 60% dan menewaskan lebih dari 3.500 orang di sana. Selama ekspedisi tersebut, Ishii menghasilkan penelitian penting dan membuat filter yang dapat membantu mengisolasi virus tersebut. Keberhasilannya pada ekspedisi ini semakin membuatnya tenar di kalangan ilmuwan dan ahli medis. Setelah menyelesaikan gelar doktoralnya, Ishii pun menerima gelar PhD pada tahun 1927 di bidang mikrobiologi dari Universitas Kekaisaran Kyoto. Ishii kemudian ditempatkan lagi di Rumah Sakit Angkatan Darat di Kyoto, tapi kali ini dengan pangkat kapten. Selama bekerja, dia masih terus menulis makalah penelitian dan proyek, termasuk makalah yang dibuat bersama temannya, Dr. Tomosada Masuda, yang menjelaskan bagaimana mereka bisa menyebabkan demam pada pasien untuk mengobati penyakit gonor. Ishii tidak pernah berhenti melakukan penelitian ilmiah, sampai suatu hari dia membaca laporan konvensi Jenewa pada tahun 1925 yang mendorong sebuah gagasan di benaknya mengenai perang biologis, termasuk soal penciptaan kuman dan penyakit super. Ishii percaya kalau Jepang perlu melanggar perjanjian tersebut dan menciptakan perang kuman untuk menimbulkan ketakutan pada musuh-musuhnya. Dalam benak ilmuwan ini, Ishii menganggap bahwa negara-negara yang melarang senjata biologis menunjukkan bahwa banyak negara takut terhadap senjata biologis. Akhirnya, Ishii banyak mengadakan diskusi dengan berbagai pejabat dan teman seprofesi untuk melihat manfaat perang kuman bagi militer. Meskipun diskusi tersebut masih hanya bersifat hipotesis, namun setelah beberapa waktu berlalu, Ishii mulai berkomitmen untuk menciptakan senjata biologis dengan cara apapun demi kemenangan bagi Kekaisaran Jepang. Belakangan, Ishii menciptakan diskusi-diskusi baru bersama para pemimpin militer di Jepang untuk membahas tentang senjata biologis. Awalnya memang hanya sedikit orang yang mau mendengarkan pendapat dan gagasan Ishii, tapi setidaknya hal tersebut membuat Ishii jadi makin terkenal di kalangan militer sebagai orang yang tekadnya tidak tergoyahkan. Saking tidak tergoyahkannya, Ishii bahkan memulai tur keliling dunia untuk mempelajari berbagai penelitian senjata biologis di negara-negara lain. Sayang sekali, tidak ada catatan dokumentasi mengenai perjalanan ini, tapi masih ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Ishii benar-benar keliling dunia dan di setiap negara yang dikunjunginya, Ishii akan segera menemui ilmuwan, baik yang bekerja di organisasi swasta maupun pemerintah, untuk mendiskusikan tentang senjata biologis. Ishii tidak pernah takut untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyelidik tentang perang kuman. Dia berharap sekembalinya nanti ke Jepang dengan banyak gagasan dan pandangan baru, pemerintah akan menerima hasil dari semua perjalanan kerasnya yang berlangsung selama 2 tahun. Perjalanan yang membuat Ishii meyakini 2 hal, yaitu negara-negara dan ilmuwan lain sedang menyelidiki kemungkinan perang biologis dan akan sangat penting bagi Jepang untuk memimpin dalam perlombaan mengerikan ini. Ishii kembali ke rumah pada tahun 1930 dengan mendapat sambutan dari para pemimpin militer yang baru berkuasa di tahun 1929. Menggantikan era kepemimpinan militer sebelumnya yang dikomandoi oleh Gichi Tanaka, seorang pria yang mendominasi politik Jepang dan menggagalkan rencana perang kuman Ishii sebelumnya. Beruntung bagi Ishii, karena para pemimpin militer yang baru ini jauh lebih bersedia berperang untuk memperkuat dan memperluas wilayah kekaisaran tanpa memperdulikan metode apa yang digunakan dalam peperangan. Saat itu banyak pemimpin militer Jepang percaya bahwa langkah selanjutnya untuk mengamankan kekuasaan Jepang bergantung pada invasi mereka ke Manchuria, sebuah wilayah di timur laut China. Wilayah ini cukup strategis untuk membantu kekaisaran Jepang mempermudah penyerangan untuk menaklukkan Uni Soviet dan melemahkan ancaman komunisme di Asia. Ishii melihat kepemimpinan baru ini sebagai peluang untuk meluncurkan kampanye senjata biologisnya dan mendapatkan izin memulai penelitian perang biologis. Dengan argumennya yang menyatakan bahwa negara lain sedang mengembangkan senjata biologis dan Jepang akan tertinggal jika tidak memproduksi senjata biologisnya sendiri, serta menyatakan bahwa senjata ini berbiaya rendah, tentu ini akan membuat para pemimpin militer tertarik dengan gagasannya.
Apalagi saat itu dunia sedang mengalami depresi global yang disebabkan Great Depression di Amerika Serikat. Ishii paham bahwa anggaran militer sedang menderita akibat kemerosotan ekonomi. Jadi, iming-iming biaya rendah tentu akan memberikan peluang lebih banyak supaya gagasannya diterima dan disetujui. Sebagai tambahan, untuk meyakinkan banyak pihak, Ishii juga menunjukkan ketakutan yang bisa ditimbulkan oleh senjata biologis terhadap musuh-musuh Jepang. Upayanya ini akhirnya mendapatkan sambutan penerimaan yang bahkan lebih banyak dari apa yang diharapkannya. Menteri Perang Sadao Araki pun menjadi pendukung utamanya, disusul dengan dukungan dari pemimpin militer Tetsuya Nagata dan Chikahiko Koizumi. Nagata punya jabatan sebagai Mayor Jenderal di tentara Jepang. Dia yang membantu mengatur rencana untuk menyerang Manchuria pada bulan September 1931. Sementara itu, Kolonel Kaizumi sudah punya pengalaman yang intens dalam penggunaan senjata pemusnah massal selama Perang Dunia I. Dia menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari dan memproduksi senjata kimia seperti gas beracun, sehingga pengalamannya akan sangat membantu Ishii untuk membentuk pijakan militer Jepang yang lebih kuat. Kolonel Kaizumi juga punya koneksi yang sangat berpengaruh di pemerintahan Jepang, sehingga dia akan berperan dalam kelancaran rencana Ishii. Koneksinya semakin meluas setelah Kaizumi naik jabatan di pemerintahan. Dia menjadi Jenderal Ahli Bedah Angkatan Darat pada tahun 1934 dan Menteri Kesehatan di tahun 1936. Dari para pendukung gagasan Ishii, akhirnya Ishii mendapatkan koneksi yang diperlukan untuk membuat keputusan sehingga diperbolehkan melakukan penelitian. Ishii bahkan dipromosikan menjadi mayor dan ditunjuk sebagai ketua Departemen Imunologi di Tokyo Army Medical College. Berbekal pangkat inilah, Ishii pun bebas melakukan penelitian perang biologis secara lebih luas dengan dana yang diberikan oleh pemerintah. Dia bergerak di kalangan akademisi dan militer. Rutinitasnya memadat, dia akan menghabiskan waktu dari pagi hingga sore untuk mengajar, lalu malamnya melakukan eksperimen senjata biologis dengan mengembangkan penyakit serta racun mematikan. Ishii menunjukkan ketertarikan yang lebih besar untuk mengembangkan penyakit pes, penyebab Black Death di abad pertengahan. Selain itu, fokusnya juga ditujukan pada pengembangan penyakit kolera, tipus, dan antraks. Awalnya, penelitian ini tidak melibatkan manusia dan fokus utamanya justru untuk membuat vaksin yang bisa melawan senjata biologis. Penelitian ini sukses besar, sehingga semakin banyak dana yang dikucurkan dalam anggaran penelitian Ishii, di mana dia gunakan untuk meningkatkan peralatan dan memperluas fasilitas penelitiannya. Ishii pun semakin terbantu ketika dibentuk lagi unit perang kimia Jepang yang bergantung pada penelitian yang dilakukannya. Lambat laun, Ishii berupaya untuk memperluas program dengan memulai proyek pembuatan senjata biologis. Tapi Ishii mengatakan pada para pendukungnya bahwa dia perlu subjek manusia untuk bereksperimen. Bertepatan dengan permintaan subjek eksperimen tersebut, Jepang pun sudah memperbesar wilayah penaklukan dengan invasi di wilayah Manchuria dan China. Invasi tersebut sebenarnya membuat Liga Bangsa-Bangsa mengutuk tindakan Jepang yang masih menjadi anggota mereka, dan Jepang memilih untuk mengundurkan diri dari liga tersebut. Ishii melihat ini sebagai angin segar untuk proyek penelitiannya. Untuk meminta persetujuan supaya dapat memperluas fasilitas penelitian senjata biologis ke Manchuria, dia mengirim surat pada para komandan militer yang isinya bertuliskan, "Sudah saatnya kita mulai bereksperimen. Kami memohon agar dikirim ke Manchuria untuk mengembangkan senjata baru." Para pemimpin militer dan sipil memahami apa yang dimaksud dengan ungkapan "sudah waktunya kita mulai bereksperimen", yang berarti dia ingin subjek uji manusia, khususnya yang bukan keturunan Jepang. Ishii tidak merasa ragu dengan programnya dan sangat ingin menguji penelitian yang telah dia dan rekan-rekannya lakukan terhadap orang-orang yang dia yakini lebih rendah dari dirinya. Manchuria sendiri merupakan wilayah yang sebagian besar adalah pedesaan terisolasi. Ishii mendapatkan kesempatan untuk mendirikan fasilitas senjata biologisnya di kota Harbin dengan dana dari pihak militer sebanyak 200.000 yen. Kota tersebut terletak di Sungai Sungari. Penduduknya merupakan multi etnis, dengan sebagian besar populasi berasal dari etnis China, Rusia, dan Jepang, serta ada pula etnis minoritas lainnya. Kota Harbin sering dikenal sebagai Paris dari Timur dan merupakan pusat jalur kereta api yang penting di wilayah tersebut. Ishii menamai fasilitas barunya di kota Harbin sebagai Unit Pencegahan Epidemi, dan awalnya memindahkan peralatan serta ilmuannya ke tempat pembuatan birsek yang sudah ditinggalkan. Namun, karena merasa bangunannya terlalu kecil, Ishii mengatur pemindahan dan pembangunan fasilitas yang lebih besar di bagian terpencil di wilayah tersebut. Ishii sudah bilang kalau dia ingin eksperimennya dirahasiakan, jadi keramaian di kota Harbin akan membuatnya sulit. Itu sebabnya Ishii memilih pindah ke bagian terpencil.
Permintaan kepindahannya ini disetujui dan beberapa bulan kemudian di musim panas pada tahun 1932, fasilitas barunya yang lebih besar dibangun di Beinhi yang masih dekat dengan jalur kereta api lokal dan hanya berjarak 100 km dari Harbin. Wilayah tersebut didapatkan olehnya setelah pihak militer merebut paksa dengan cara menyita tanah dan secara brutal mengusir penduduk setempat dari daerah tersebut. Fasilitas baru yang dibangun dipersenjatai dengan banyak penjaga dan menara pengawas untuk mencegah pelarian dan kebocoran informasi. Dukungan yang didapat Ishii membuatnya senang. Dia juga semakin bertekad untuk menunjukkan yang terbaik ketika ada rencana penyerangan terhadap Uni Soviet yang menguasai wilayah utara Manchuria. Ishii memberi nama kode pengembangan senjata biologisnya dengan nama Togo, yang dia ambil dari nama Heihachiro Togo, pahlawan Angkatan Laut Jepang yang mengalahkan Angkatan Laut Rusia pada tahun 1905. Ada keyakinan dalam diri Ishii bahwa senjatanya nanti akan digunakan untuk menghabisi Uni Soviet dalam peperangan di tahun-tahun mendatang. Ishii memberikan fokus khusus pada senjata yang menggunakan antraks, bakteri mematikan yang dapat bertahan hidup pada suhu dingin. Namun, ternyata Komando Pusat memutuskan untuk melawan pasukan China lebih dulu yang dianggap lebih lemah dan terorganisir dengan buruk. Terlepas siapa yang akan dilawan Jepang, tetap Ishii selalu bersemangat untuk melakukan eksperimennya. Dia menyebut programnya ini sebagai secret of secret dan mengambil resiko yang besar demi kejayaan Jepang, serta mungkin demi egonya sendiri. Dalam fasilitas baru yang dinamai Benteng Zongma Cina, akhirnya banyak masyarakat setempat menyadari bahwa kamp yang dibangun bukanlah benteng militer atau pusat penelitian, melainkan kamp penyiksaan yang sangat mengerikan. Beredar rumor di kalangan masyarakat bahwa sering terdengar suara jeritan dari dalam bangunan. Penduduk desa setempat berusaha menghindari bangunan itu dengan cara apapun, tapi mereka tahu bahwa ada ratusan pekerja paksa China yang digunakan untuk membangun fasilitas tersebut. Hampir tidak ada yang selamat dari para pekerja, apalagi mereka yang dipekerjakan untuk membangun kompleks bagian dalam, di mana eksperimen medis akan dilakukan, karena mereka akan langsung dibunuh untuk mencegah bocornya rahasia di Zongma, benteng yang memiliki blok sel penjara yang dapat menampung 500 hingga 600 tahanan manusia. Kebanyakan dari tahanan tersebut dibelenggu di bagian pergelangan kaki dan tangan, tapi mereka semua diberi makan makanan yang bergizi, baik dengan tujuan untuk membuat korban tetap sehat saat Ishii melakukan uji coba penularan penyakit kepada mereka. Sebagian besar tahanan awalnya adalah laki-laki yang berusia di bawah 40 tahun. Mereka mulai diuji pada musim gugur di tahun 1932 dengan berbagai penyakit seperti kelenjar, antraks, tipus, cacar, disentri, dan penyakit pes. Banyak tahanan hanya bertahan hidup tidak lebih dari 30 hari. Ini karena tes dan prosedurnya terlalu brutal bagi manusia. Semua yang meninggal kemudian dikremasi di gunung terdekat, tindakan yang hampir sama mengerikan dan brutalnya dengan yang dilakukan pasukan Nazi di Jerman. Bagi Ishii dan para pendukungnya yang tidak berperasaan, orang-orang yang terbunuh adalah pengorbanan yang diperlukan untuk melindungi kekaisaran Jepang dan memajukan pengetahuan manusia. Tidak ada seorang pun di Jepang yang mengajukan protes atas eksperimen Ishii, karena mungkin yang tidak setuju dengan pilihannya ini memilih untuk tetap diam. Dukungan belakangan menjadi bertambah. Ishii juga mulai lebih terbuka dengan eksperimennya yang terlihat dari kebersediaannya mengundang para pemimpin militer untuk mengunjungi kamp tersebut. Salah satu komandan militer, yaitu Letnan Jenderal Soburo Endo, mencatat pengalamannya yang terjadi pada tahun 1933 pada catatan harian. Dia menulis bahwa telah menyaksikan kondisi brutal dan eksperimen mengerikan yang dilakukan di fasilitas tersebut, membuktikan praktik brutal benar-benar terjadi di dalam kamp. Namun, sepertinya Endo tidak merasa terganggu, tapi malah mengatakan kalau itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Hal yang lebih meresahkan adalah Endo sebenarnya pernah menjadi bagian dari delegasi di Konvensi Jenewa yang melarang perangkuman dan penggunaan senjata biologis. Namun kini, dia yang menguasai proyek Ishii malah mendukungnya tanpa syarat. Ishii semakin menambah kengerian dengan merekam semua eksperimennya untuk dapat dikirim dan disaksikan oleh para pemimpin di Jepang untuk memberi informasi pada para pembuat kebijakan tentang apa yang telah dipelajari di fasilitas penelitian. Hideko Tojo, calon Perdana Menteri Jepang pada Perang Dunia II, menyaksikan banyak rekaman tersebut, tapi sebenarnya sangat tidak nyaman dengan kebrutalan yang dilihatnya. Anehnya, tidak ada catatan protes yang dilayangkan oleh Tojo untuk proyek mengerikan tersebut. Eksperimen berlanjut sampai 2 tahun kemudian tanpa ada hambatan berarti sampai akhirnya di malam musim gugur di tahun 1934 terjadi pelarian massal dari penjara. Seorang pria pejuang kemerdekaan komunis Cina yang bernama Li menyerang penjaganya dan berhasil membuka kunci sel penjara banyak tahanan di blok penjaranya.
Malam itu memang sedang ada festival pertengahan musim gugur, yang pestanya membuat para penjaga banyak yang mabuk. Cuaca membantu pelarian para tahanan karena berkat hujan badai, aliran pada pagar listrik menjadi tidak berfungsi. Pelarian itu sebenarnya dilakukan oleh lebih dari 30 orang, tapi saat mereka mulai memanjat tembok, 10 orang termasuk Lee terbunuh oleh petugas. 20 orang berhasil melewati tembok dan melarikan diri, tapi 8 orang segera ditangkap dan dibunuh secara brutal. Sementara 12 sisanya selamat dan bergabung dengan kelompok perlawanan anti-Jepang, di mana mereka berperan penting untuk membantu menyebarkan berita tentang eksperimen mengerikan yang dilakukan di Camp Zongma. Meskipun pelarian mereka berhasil membenarkan rumor yang sudah beredar di wilayah tersebut, tapi beritanya justru membuat Jepang melakukan peningkatan keamanan dan pendirian camp baru yang diberi nama Pingfan. Isi jelas tidak bisa terhentikan dalam upayanya menciptakan senjata biologis. Di tahun 1935, dia memerintahkan penghancuran Zongma dan penghilangan jejak penelitian. Sebagai gantinya, program baru yang lebih jahat diberlakukan oleh militer Jepang dengan menciptakan unit-unit khusus. Kaisar Hirohito pada tahun 1936 mengizinkan perluasan dan penggabungan unit Ishi ke dalam tentara yang menciptakan unit penelitian senjata biologis di seluruh wilayah Pasifik yang dikuasai oleh Jepang. Kem kematian yang secara halus disebut sebagai stasiun penelitian didirikan di Manchuria, China, Thailand, Burma, Singapura, Filipina, dan Nugini. Setiap kem dijalankan oleh antara 120 dan 500 orang. Semuanya berlomba-lomba untuk memperluas pengetahuan tentang biokimia dan masing-masing melakukan eksperimen tidak manusiawi terhadap para tahanan. Di tengah jaringan unit senjata biologis ini berdirilah Pingfan, fasilitas yang terletak 26 km barat daya Harbin. Lokasinya sangat terpencil, tapi tetap dekat dengan rel kereta api. Ishii menyuruh perusahaan Jepang datang untuk membangun lokasi tersebut. Bandara pun dibangun untuk memungkinkan akses pesawat ke fasilitas tersebut. Pendirian fasilitas Pingfan juga menyebabkan ratusan keluarga miskin China mengungsi karena rumah mereka dihancurkan untuk dijadikan kompleks besar penelitian. Jalur kereta api terusan dibangun di dalam camp supaya gerbong-gerbong yang mengangkut para calon korban bisa dibawa masuk. Butuh waktu hampir 3 tahun untuk menyelesaikan mega kompleks yang terdiri lebih dari 150 bangunan termasuk laboratorium, barak, pusat penelitian, penjara, rumah penangkaran hewan, rumah berbagai pejabat di kompleks tersebut, sekolah untuk anak-anak pejabat dan ilmuwan Jepang, restoran, bar, kuil Shinto, kolam renang, perpustakaan, taman, dan teater. Itu segera menjadi sebuah kota kecil yang megah di belantara Manchuria. Selama konstruksi berlangsung, eksperimen Ishii tetap berjalan. Ketika akhirnya perang berlangsung, Ishii terus mengembangkan dan menyebarkan senjata biologisnya pada populasi sipil terdekat dan tawanan perang di kampnya. Salah satu metode pengujiannya terhadap tawanan adalah dengan mengikat tahanan ke tiang di lapangan dan menembakkan senjata biologis ke tubuh mereka. Eksperimen mengerikan lainnya juga dilakukan untuk menyempurnakan senjata biologis Ishii sambil terus direkam supaya dapat disaksikan oleh otoritas kekaisaran. Pencapaian Ishii membuat citranya di kalangan intelektual dan militer pun meningkat sehingga dia mendapatkan kekuasaan yang diinginkannya. Pada awal tahun 1940-an, pemerintah semakin meningkat upayanya untuk menormalisasi eksperimen Ishii dengan mengundang sekelompok pemuda, beberapa di antaranya berusia 13 tahun, yang disebut Danshi Chimu atau pasukan laki-laki, untuk datang dari Jepang ke kompleks Ishii di Manchuria. Di sana, mereka menyaksikan eksperimen dan terkadang membantu dalam prosedur brutal tersebut. Setahun setelahnya, atas persetujuan Kaisar, pusat penelitian Ishii di Pingfan menerima gelar Unit 731 yang terus melekat selama sisa perang. Semakin banyak peneliti yang bergabung ke dalam program ini, totalnya bisa mencapai 3.000 orang, termasuk mereka yang berasal dari universitas. Ishii kini dianggap sebagai yang terdepan dalam penelitian medis, meskipun hal itu dicapainya dengan melenyapkan nyawa manusia tidak berdosa. Etika moral dikesampingkan demi apa yang dianggapnya sebagai kemajuan. Ishii semakin diakui kesuksesannya berkat partisipasi unitnya dalam insiden Nomonhan yang terjadi pada tahun 1939 ketika unit militer Jepang bersama anggota Unit 731 menyelidiki pertahanan Rusia dan Mongolia yang akan melawan Uni Soviet. Di mana Unit 731 menempatkan kuman tipus di sungai yang terletak di atas perkemahan tentara Soviet. Keberhasilan penyebaran virus ini membuat unit Ishii mendapatkan penghargaan dan pendanaan lebih banyak dari Kaisar Hirohito. Namun, itu bagi Ishii hanyalah permulaan. Dia semakin banyak menyebarkan berbagai virus berbahaya dan mematikan untuk menyerang pasukan China dan bahkan menghancurkan warga sipil. Korban jiwa berjatuhan, ribuan bahkan ratusan ribu penduduk meninggal akibat terjangkit wabah. Metode penyebarannya beragam.
Terkadang unitnya sengaja memasukkan virus ke sumur atau sungai, tapi mereka juga terkadang menyebarkannya dengan mengebom kota menggunakan gas virus. Satu persatu wilayah kekuasaan China tumbang akibat penyebaran epidemi. Korban jiwa meningkat pesat, ekonomi pun kacau akibat wabah yang mengamuk. Teror dan ketakutan benar-benar menghantui musuh-musuh Jepang karena virus yang dikembangkan Ishii terbukti lebih mematikan dibandingkan virus alaminya. Tindakan licik Ishii berkembang lebih jauh saat dia menawarkan vaksin penawar penyakit yang sebenarnya telah diganti dengan bakteri kolera dengan dampak mematikan. Ishii masih menyebut tindakan tersebut sebagai eksperimen supaya dia bisa melihat seefektif apa virusnya bekerja. Pada tahun 1942, pemerintah Tiongkok secara resmi menuduh pemerintah Jepang terlibat dalam perang biologis. Namun, laporan mereka melewatkan puluhan serangan yang dilakukan tim Jepang dan tidak menyeluruh. Para pejabat Jepang sangat menyadari tindakan Ishii dan menyetujui serangan tersebut, membantunya melawan tuduhan. Itu adalah sebuah metode untuk memenangkan perang. Pejabat Jepang kemudian memerintahkan unit Ishii bersiap melakukan serangan ke Uni Soviet dan menyebarkan wabah penyakit. Uji coba dilakukan di mana antraks dan Glender tersebar di dekat kamp-kamp Rusia, sementara unit Ishii bersiap berperang dengan Uni Soviet. Kekejaman kamp kematian Ishii telah meluas melampaui Manchuria, bahkan hingga ke daratan Jepang, di mana eksperimen dilakukan di Army Medical College of Tokyo, sebuah rahasia yang dijaga ketat dan tidak terungkap hingga tahun 1980-an, ketika kru konstruksi menemukan sisa-sisa orang-orang yang menjadi subjek eksperimen. Ping Fan sendiri telah menampung hingga 400 narapidana terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak. Semuanya menjadi sasaran eksperimen mesin perang Jepang. Biasanya mereka adalah orang-orang yang ditangkap dalam kampanye atau aksi melawan kelompok perlawanan lokal. Namun kadang-kadang ketika jumlah tahanan terlalu sedikit, Ishii akan meminta tentara untuk menangkap penduduk lokal di Manchuria untuk memenuhi kebutuhan percobaan. Tentara selalu menurutinya. Mereka yang berhubungan dengan fasilitas tersebut menyebut para tahanan sebagai maruta atau kayu gelondongan, mengacu pada narasi resmi Jepang bahwa Ping Fan hanyalah pabrik kayu. Degradasi korban manusia mencerminkan kebrutalan mereka yang terlibat di kamp-kamp tersebut. Tahanan mereka hanyalah bahan untuk eksperimen ilmiah, bukan manusia yang hidup dan bernapas. Tidak ada yang selamat dari Ping Fan. Ishii dan anak buahnya memastikan hal itu. Ishii semakin dikenal sebagai simbol hidup dari program senjata biologis. Dia adalah arsitek sekaligus dalang dibalik semua kekejaman Unit 731, di mana Ishii mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk proyek tidak manusiawi ini secara gembira. Dia menghancurkan hampir semua makhluk hidup yang bisa dijangkaunya. Namun, pernah juga unit Ishii merugikan kekuatan militer Jepang sendiri, seperti yang terjadi pada musim panas di tahun 1942, ketika ribuan tentara terkena kolera, disentri, dan penyakit lain yang disebarkan di Zhejiang. Ishii ternyata tidak menyesali kejadian ini. Justru dia malah menggunakan pasukan militer tersebut sebagai bahan penelitian selanjutnya. Lebih dari 1.700 tentara tewas akibat kejadian ini. Ishii akhirnya dipindahkan dari Ping Fan ke Nanking yang masih menjadi wilayah terpencil. Ishii menurut saja ketika dipindahkan dan mendirikan fasilitas baru di Nanking pada tahun 1939 untuk memproduksi senjata biologi secara massal yang akan digunakan dalam kepentingan perang. Wabah jadi tidak terkendali dan menyebar kemana-mana. Ratusan ribu orang meninggal setiap minggunya. Mereka berhasil menghambat pergerakan dan kemajuan dari pasukan sekutu serta musuh-musuhnya. Ishii semakin disegani. Banyak rekan-rekannya melihatnya sebagai seorang jenius dan visioner. Seorang yang dapat memimpin ilmu pengetahuan Jepang menuju masa depan. Seorang dokter menyatakan, Ishii bagaikan dewa bagi kami. Dan kami berpikir bahwa apa yang dia lakukan penting bagi negara kami untuk memenangkan perang. Pada akhir perang, program Ishii yang tersebar di seluruh kekaisaran Jepang kemungkinan besar telah memperkerjakan lebih dari 20.000 dokter, ahli bedah, perawat, dan ilmuwan Jepang dari berbagai disiplin ilmu. Setelah perang, para dokter Jepang mengakui bahwa sebagian besar komunitas medis dan ilmiah Jepang mengetahui eksperimen yang dilakukan oleh Unit 731 dan unit serupa yang beroperasi di sampingnya. Namun meski menggunakan senjata biologis yang mematikan, perang tersebut tidak berjalan sesuai keinginan Jepang. Ketika Jerman dihancurkan habis-habisan oleh pasukan sekutu di dua front, Jepang menghadapi kampanye tanpa henti tidak hanya dari berbagai tentara Tiongkok, tetapi juga dari Amerika Serikat yang semakin mendekat ke Jepang setiap bulannya. Pada awal tahun 1946, kemenangan tampaknya mustahil diraih. Mimpi terburuk Ishii menjadi kenyataan setelah Jepang menyerah kepada sekutu menyusul pemboman Hiroshima dan Nagasaki, serta invasi Soviet ke Manchuria.
Ishii yang kini telah kembali ke Manchuria bergegas bersama unitnya untuk menghancurkan semua bukti aktivitas mereka. Ishii adalah seorang nasionalis yang sangat berkomitmen, namun dia juga tidak rela mati secara tercela karena kejahatan perangnya. Unitnya membakar fasilitas Pingvan segera setelah tentara Soviet berbaris melintasi perbatasan. Pasukan Ishii membunuh semua tahanan di kamp kematian mereka, serta sebagian besar pekerja China yang bekerja di kamp tersebut dengan suntikan sianida. Sementara beberapa anak buah Ishii di dekat kota Changchun berusaha membuat kekacauan untuk terakhir kalinya dengan melepaskan kuda-kuda yang terinfeksi kelenjar, serta ribuan tikus yang terkena penyakit pes di desa-desa setempat. Lebih banyak lagi orang tak berdosa dibunuh oleh tindakan jahat terakhir yang dilakukan oleh anak buah Ishii. Perang tersebut secara resmi berakhir setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Namun, penularan yang disebarkan oleh Ishii terus mendatangkan malapetaka di Tiongkok dan Manchuria. Perkiraan jumlah orang yang terbunuh melalui program senjata biologis Ishii bervariasi, meskipun banyak yang memperkirakan jumlah yang jauh lebih besar daripada 500.000 orang yang terbunuh. Dari 500.000 orang tersebut, sekitar 20.000 orang terbunuh di stasiun percobaan dan kamp kematian di seluruh wilayah kekuasaan Kekaisaran Jepang dalam eksperimen brutal terhadap manusia. Jumlah pasti yang dibunuh Ishii sendiri hilang dari sejarah. Meskipun Ishii terbukti mendalangi eksperimen keji ini, tapi sosoknya kurang dikenal dalam sejarah dan tidak pernah diadili. Jika ada yang bertanya kenapa, jawaban tragisnya adalah karena Ishii dan Unit 731 dilindungi. Menjelang akhir perang, militer AS menyusun rencana bertajuk Operasi Flamingo, di mana pasukan komando akan dikirim ke Pingvan untuk menyelamatkan tawanan perang Amerika, serta mengambil data yang diperoleh dari eksperimen terhadap mereka. Pimpinan militer Amerika mengetahui bahwa Jepang telah melakukan perang biologis terhadap musuh-musuhnya, khususnya China. Namun, Operasi Flamingo gagal diluncurkan karena Jepang menyerah dengan cepat pada tanggal 15 Agustus dan kedatangan tentara Soviet telah merebut wilayah-wilayah kamp tahanan. Di sini, para pejabat militer AS mengetahui bahwa Ishii telah mengirim orang-orang dari Unit 731 untuk melakukan eksperimen terhadap tentara Amerika guna lebih memahami kekebalan Amerika. Sayangnya, tidak ada yang kebal dari eksperimen Ishii. Banyak tawanan perang baik dari AS maupun negara lain tewas akibat eksperimen ini. Pemerintah AS telah lama mengetahui eksperimen tersebut, sebagian karena kesalahan yang dilakukan oleh sekelompok dokter Jepang ketika mereka mengunjungi Institut Penelitian Medis Rockefeller di New York City dan mencoba melakukan inventarisasi virus demam kuning. Mereka ditolak oleh saluran resmi, tapi para dokter Jepang berusaha menyuap teknisi untuk memberikan sampel kepada mereka. Hal ini memicu penyelidikan Departemen Luar Negeri, meskipun masalah tersebut dirahasiakan dan tidak disebarluaskan ke publik. Namun, rumor dan laporan terus bermunculan dari Jepang yang menyatakan bahwa Jepang menggunakan senjata biologis dan melakukan eksperimen. Pada tahun 1942, hal ini menjadi semakin jelas ketika pemerintah nasionalis Tiongkok menerbitkan laporan Chen, sebuah dokumen yang menuduh dan mendokumentasikan contoh penggunaan senjata biologis oleh Jepang. Ketika militer Amerika Serikat mulai menahan tawanan Jepang, tawanan perang Jepang memberi informasi tentang teknologi perang biologis yang digunakan oleh pasukan Kekaisaran Jepang. Para perwira intelijen AS juga mengetahui bahwa Shiro Ishii adalah tokoh utama di balik program tersebut. Ketika perang berakhir, pemerintah AS mengirimkan beberapa penelitinya sendiri untuk mencari dan mewawancarai para ilmuwan Unit 731. Salah satu rekan terdekat Ishii, Dr. Roichi Naito, dengan cepat memberitahu ilmuwan Amerika bahwa para perwira Unit 731 bersedia membagi pengetahuannya dengan AS, tapi dengan syarat mereka harus diberikan kekebalan penuh dari proses peradilan kejahatan perang. Pemimpin militer Amerika, Jenderal Douglas MacArthur, orang yang ditugasi memelopori pembangunan kembali Jepang, mengabulkan permintaan para perwira Unit 731 yang memungkinkan mereka mendapat kekebalan penuh sebagai imbalan atas informasi mengenai penelitian mereka. Ishii dan anak buahnya merespon dengan cepat dan segera membanjiri tim peneliti Amerika dengan informasi. Ishii keluar dari persembunyiannya di Tokyo pada tahun 1946 dan ditangkap oleh pasukan AS. Kepemimpinan AS di Jepang segera menerima instruksi dari Pentagon di Washington DC untuk melindungi informasi yang diperoleh dari ilmuwan Jepang yang berkaitan dengan senjata biologis dan merahasiakan eksperimen tersebut dari publik. Belakangan, karena pembagian informasi tersebut, justru pejabat Amerika membina hubungan persahabatan dengan Ishii. Untuk memperkuat perlindungannya, Ishii menjanjikan informasi tambahan mengenai programnya asalkan dia menerima kekebalan mutlak dari tuntutan dari pemerintah AS. Douglas memohon pada atasannya untuk memberikan kekebalan dengan menekankan bahwa Jepang memiliki informasi yang dapat dimanfaatkan oleh AS untuk meningkatkan kekuatan mereka. Permohonannya diterima.
Tampaknya, meski para pejabat Amerika mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Ishii, namun mereka lebih menginginkan informasi daripada penegakan keadilan. Bahkan, ketika persidangan kejahatan perang Tokyo berlangsung, jaksa penuntut dari AS menghindari penyebutan penggunaan perang biologis untuk menutupi kejahatan Ishii dan rekan-rekannya. Saat penjahat Nazi dan mereka yang bersikap keji selama perang diadili karena kejahatannya, Ishii dan rekan ilmuwannya bisa lolos berkat berbagi kekejaman mereka dengan ilmuwan Amerika yang memberikan imbalan kebebasan hanya demi informasi. Sementara itu, wabah penyakit terus melanda wilayah di seluruh Pasifik seiring dengan berkembang dan menguatnya wabah penyakit buatan Ishii. Jumlah orang yang tewas jelas lebih banyak dari jumlah kematian resmi yang tercatat pada masa perang. Selama beberapa tahun berikutnya, pemerintah AS terus menekan Ishii untuk menyerahkan semua catatan mengenai perang biologis. Putrinya, Harumi Ishii, mengklaim bahwa penyelidik Amerika dan pejabat militer mengancam ayahnya berkali-kali sebelum kematiannya untuk mendapatkan informasi tambahan. Ishii tampaknya berusaha tetap menjaga kerahasiaan dengan hanya menyerahkan sekitar 80% data untuk menjaga dirinya, serta rekan-rekan ilmuwannya aman dari kemungkinan penuntutan dan peradilan. Pada tahun 1959, Ishii diketahui menderita kanker laring atau kanker tenggorokan yang menyebabkan kematiannya. Sebelum wafat, Ishii melakukan tes pada dirinya sendiri untuk mengetahui tentang seberbahaya apa kanker tersebut. Dan akhirnya, setelah perjuangan singkat melawan kanker, Shiro Ishii, dalang perang biologis Jepang, terbaring mati di sebuah rumah sakit di Tokyo pada tanggal 9 Oktober 1959. Dia menjadi sosok yang perannya jarang disorot dalam narasi Perang Dunia II. Bahkan meskipun sempat terjadi protes dari pihak Uni Soviet dan China dengan klaim bahwa AS menutupi kekejaman demi keuntungan mereka sendiri, tapi hanya sedikit yang mau mempercayai laporan dari negara-negara komunis saat itu. Di sekitar tahun 1980-an dan 1990-an, media Jepang dan Barat sempat menyoroti tentang Unit 731. Beberapa mantan anggota dari unit tersebut pun mulai terbuka untuk berbagi pengalamannya, sehingga menimbulkan skandal yang mengejutkan dunia Barat. Beberapa dari mereka yang terlibat di kamp-kamp tersebut tetap tidak menyesal, menyatakan bahwa partisipasi mereka hanyalah bagian dari upaya perang. Tapi ada juga yang merasa sangat menyesal atas peran mereka dalam kekejaman tersebut. Sementara itu di AS, tahunan perang Amerika yang dipenjara di Manchuria bersaksi bahwa mereka menjadi sasaran eksperimen Jepang dan menyaksikan operasi brutal terhadap rekan-rekan mereka. Bukti dari Arsip Nasional menunjukkan adanya tindakan yang ditutup-tutupi oleh pejabat AS. Semakin banyak informasi yang terungkap, peran Ishii dalam kekejaman tersebut menjadi lebih jelas dan kemarahan pun menyebar. Apalagi pada awal tahun 2000-an, penelitian terus mendokumentasikan bagaimana wabah yang disebabkan oleh Ishii di Cina telah menciptakan penyakit baru yang telah membunuh ribuan orang tidak berdosa. Terlepas dari kemarahan dan skandal yang terbuka, Ishii dan rekan-rekannya tetap tidak diadili dan peran mereka menjadi bagian yang tidak jelas dalam sejarah Perang Dunia II. Kejahatan mereka hampir tidak tercatat, tapi warisan dan dampaknya jelas terasa di tepi sejarah dunia serta banyak wilayah jajahan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II.